Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ulfarida Miftahul Jannah. Kemudian teman saya Nur Afia Dentasari dan Sanggita Erina Widyastami Sumito. Halo teman-teman. Di sini kami akan memaparkan hasil tugas UAS Project UAS kami dengan matkul pengantar data science. Dan kami di sini mengambil judul penerapan Cummins Clustering untuk mengelompokkan gaya belajar SMK Negeri 1 Ciamas. Untuk yang pertama-tama yaitu pendahuluan. Nah, langsung di tingkat sekolah menengah kejuruan atau SMK itu setiap siswa pasti memiliki kebutuhan dan preferensi belajar yang berbeda-beda. Nah, ini disebabkan karena gaya belajar yang dimiliki oleh setiap individu itu berbeda-beda. Dalam konteks penelitian ini, SMK Negeri 1 Ciamas perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengelompokkan gaya belajar siswa berdasarkan data yang telah ada. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan adalah Cummins Clustering. Cummins Clustering ini metode analisis data yang paling populer dan efektif untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kesamaan atribut. Pengelompokan data gaya belajar siswa pada penelitian ini menggunakan algoritma Cummins Clustering. Nah, ini dipilih karena dapat membagi beberapa klaster yang memiliki data dengan kemiripan tinggi dikelompokkan menjadi satu klaster dan data dengan karakteristik berbeda dikelompokkan ke klaster yang berbeda. Kemudian algoritma Cummins mudah diimplementasikan dan memberikan hasil yang baik dalam banyak kasus. Karena hasil pengolahan Cummins ini hanya membutuhkan waktu rata-rata 1 detik. Diharapkan, tujuan dari penelitian kami adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang gaya belajar siswa dan memberikan informasi yang berguna bagi guru dan lembaga pendidikan dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK Negeri 1 Ciamas dengan memperhatikan gaya belajar siswa. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang preferensi gaya belajar siswa, diharapkan guru dan lembaga pendidikan dapat menghadirkan pengalaman belajar yang lebih relevan dan bermakna, sehingga meningkatkan motivasi dan hasil belajar bagi siswa SMK Negeri 1 Ciamas. Untuk metode penelitian akan disampaikan oleh Mbak Nur Afia Dentasari. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian pada kasus ini kami menggunakan desain penelitian kuantitatif untuk pendekatan studi kasus. Di dalam penelitian ini, peneliti hanya memilih satu variabel yang akan digunakan untuk melakukan penelitian, yakni pengelompokan gaya belajar yang diambil dari tabel. Yang kedua, subjek penelitian yang kami gunakan adalah data prediksi gaya belajar siswa SMKN 1 Ciamas dengan populasinya adalah seluruh siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Ciamas dengan jumlah 89 siswa. Untuk tujuan praktis akan dipilih sampel yang representatif dari seluruh populasi tersebut. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi dengan cara menganalisis data dan mencari beberapa informasi yang sesuai dengan kasus penelitian. Yang kedua, pengisian kuesioner berupa daftar pertanyaan yang akan diisi oleh seluruh siswa SMKN 1 Ciamas. Dan yang ketiga, melakukan studi pustaka dengan cara mencari berbagai data dari beberapa sumber seperti Kaggle, serta mencari referensi dengan memahami buku, jurnal, dan artikel yang sesuai dengan kasus penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data yang kami gunakan dalam menganalisis data yaitu yang pertama, processing data. Data yang diperoleh dari kuesioner akan diperiksa untuk kelengkapan dan kemungkinan adanya kesalahan.
Jika ditemukan missing data atau data yang tidak valid, langkah-langkah yang tepat akan diambil seperti imputasi data atau penghapusan data yang tidak valid. Yang kedua, K-means clustering yang digunakan untuk mengelompokkan gaya belajar siswa menjadi kelompok-kelompok yang relevan. Langkah-langkah K-means clustering seperti inisialisasi pusat klaster, perhitungan jarak, dan penentuan klaster akan diterapkan. Yang ketiga, interpretasi hasil. Setelah proses clustering selesai, hasilnya akan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi pola-pola gaya belajar yang ada di antara siswa. Kemudian hasilnya akan disajikan dalam bentuk grafik atau tabel untuk mempermudah pemahaman. Selanjutnya, hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh Sangita. Cek. Baik, untuk hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian kali ini kami menggunakan proses algoritma K-means untuk mengelompokkan data-datanya dalam serta menggunakan Kaggle untuk mengambil datanya dari gaya prediksi siswa SMK Negeri 1 Biomas. Nah, data tersebut dari Kaggle kami unduh menjadi file CSV yang kemudian akan kami analisis. Nah, sebelum menggunakan algoritma K-means, kami terlebih dahulu menggunakan langkah-langkah seperti processing data yang meliputi pembersihan, penanganan missing value jika ada, dan transformasi data jika diperlukan. Nah, dalam penelitian ini, kami juga menggunakan aplikasi RapidMiner Studio sebagai alat untuk memudahkan kami dalam mengelompokkan data-data menggunakan algoritma K-means. Yang kemudian, kami juga menggunakan metode Algo Method untuk menghitung jarak pada data untuk setiap cluster yang berbeda-beda. Nah, pada penelitian ini, jarak yang akan dihitung untuk jumlah clusternya antara 2 hingga 7. Yang kemudian akan kami buat grafik dengan sumbu H yang menunjukkan jumlah cluster dan sumbu Y yang menunjukkan jarak. Nah, pada tabel 1 terdapat sebelah kiri akan ada cluster yaitu 2 sampai 7 dan sebelah kanan adalah jarak yang dihasilkan. Nah, pada grafik sendiri kami menggunakan teknik Algo Method untuk menganalisis grafik yang digunakan untuk K-means clustering sendiri. Nah, pada garis yang paling menukik tersebut adalah cluster 3 yang artinya hasil dari perhitungan dari data tersebut yang hasilnya tepat dan bagus. Nah, kemudian setelah itu akan menghasilkan cluster model dengan menggunakan RapidMiner Studio dengan hasil pada cluster 0 terdapat 23 items, cluster 1 ada 24 item, dan cluster 2 terdapat 42 item, yang kemudian dengan totalnya 89 items, yang merupakan 89 data dari hasil SMK Negeri 1 Biomas kelas 10. Nah, pada cluster tersebut untuk hasil-hasilnya pada RapidMiner terdapat menjadi hasil yang seperti pada gambar 4 tersebut, yaitu terdapat sampai 89 data. Yang kemudian kami simpulkan yaitu setelah menggunakan analisis yang dibantu dengan RapidMiner dengan menerapkan teknik Algo Method, yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa dari data 89 siswa SMK Negeri 1 Biomas kelas 10 teridentifikasi pada bahwa nilai terbaik yang didapatkan dari antara cluster-cluster tersebut yaitu
terdapat pada klaster 2 dengan rata-rata nilai sekitar 5.195 dari sentroidnya, yang menunjukkan klaster 2 memiliki tingkat keseragaman yang lebih tinggi di antara klaster-klaster yang lainnya. Yang artinya pula siswa yang termasuk dalam klaster 2 memiliki tingkat kesamaan pada gaya belajar mereka sendiri-sendiri. Nah, pada titik penelitian ini, kami berhasil mengelompokkan siswa menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Nah, nilai rata-ratanya tersebut yaitu semakin kecil nilai rata-rata jarak, semakin dekat nilainya pada setiap titik data sentroidnya. Nah, dalam hal ini pada nilai 5.195 menunjukkan bahwa anggota klaster 2 memiliki kesamaan yang lebih tinggi pada gaya belajar mereka. Nah, kesimpulannya yaitu menunjukkan bahwa siswa SMK Negeri 1 Ciumas kelas 10 terdapat 3 kelompok belajar yang dominan, yaitu visual, auditoring, dan kinestik. Nah, kelompok-kelompok ini dapat menjadi landasan bagi para guru-guru dan lembaga pendidikan untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dengan memahami gaya belajar siswa, sehingga dapat menyusun pendekatan dalam pengajaran yang lebih sesuai dan dapat menyesuaikan metode pembelajaran untuk setiap kelompoknya. Kemudian untuk daftar pustakanya bisa dilihat pada share screen tersebut. Kami mengambil dari 4 daftar pustaka. Nah, sekian hasil presentasi dari kami, yaitu untuk akhirnya, bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.